Baik, webinar ini diselenggarakan oleh Generasi Peneliti. Jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu yang belum tahu ya, Generasi Peneliti itu apa. Jadi saya akan menjelaskan singkat. Generasi Peneliti itu adalah media akademik resmi di bawah PT Solusi Riset Indonesia yang berkomitmen untuk memberikan atau menyebarkan berita-berita baik terkait akademik yang ada di Indonesia. Gitu. Selain itu, Generasi Peneliti ini juga menawarkan beberapa layanan, diantaranya yaitu jasa konversi atau adaptasi artikel ilmiah menjadi artikel populer, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah pembaca sehingga citasinya juga akan meningkat begitu. Selain itu juga ada layanan jasa iklan. Jadi bagi siapa saja yang ingin beriklan di Generasi Peneliti itu bisa hubungi kontak person atau narahubung yang ada di website Generasi Peneliti. Dan juga ada layanan untuk liputan acara offline maupun online. Jadi Bapak Ibu yang ingin acaranya itu sukses dan bisa dikenal oleh masyarakat luas itu bisa diliput di Generasi Peneliti. Dan juga kami ada layanan iklan untuk upcoming event. Jadi seandainya Bapak Ibu ada yang ingin menyelenggarakan sebuah acara seperti misalnya mau ada lomba menulis cerpen atau novel atau akan mengadakan conference, seminar gitu bisa diiklankan di Generasi Peneliti untuk menggait peserta untuk agar mau mengikuti acara tersebut gitu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Generasi Peneliti. Jika ingin mengetahui lebih detailnya, Bapak Ibu bisa kunjungi website Generasi Peneliti yaitu Generasi Peneliti ID. Baik, perkenalkan saya Farida, saya adalah moderator yang akan memandu acara ini selama 2 jam ke depan. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak narasumber kita hari ini yaitu Bapak Inggar Saputra. Selamat pagi Bapak Inggar Saputra. Selamat pagi Ibu Farida. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Ini di rumah aja ya Pak ya, Ya. akhir pekan ini. Baik, jadi Bapak Ibu, Bapak Inggar Saputra ini adalah seorang trainer, dosen, dan juga penggiat pendidikan. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan beliau melanjutkan studi S2-nya ke Universitas Indonesia, jurusan Ketahanan Nasional di Fakultas Pascasarjana. Beliau adalah seorang dosen yang mengajar di beberapa universitas, diantaranya yaitu di Universitas Mercubuana Cibubur, di Universitas Jakarta, di Universitas Binawan, di Institut Teknologi Harapan Bangsa, dan juga di Universitas Ibnu Khaldun. Beliau mengajar beberapa mata kuliah ya, di antaranya yaitu mata kuliah Pancasila, mata kuliah Kewarganegaraan, Etik, Kewirausahaan, Pancasila, kemudian Filsafat Pancasila, PPKN, dan juga Hukum Tata Negara. Beliau juga sangat aktif dalam menulis yang mana telah menerbitkan beberapa buku dan juga jurnal ilmiah gitu, artikel ilmiah. Baik, itu tadi profil singkat tentang narasumber kita hari ini. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi bisa diketik di kolom chat atau bisa raise hand juga. Oke, untuk Bapak Inggar Saputra, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu Farida atas kesempatan yang sudah diberikan dari Generasi Peneliti untuk agenda hari ini. Dan satu kesempatan yang sangat baik saya bisa bersilaturahmi, saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam forum yang dimana kita akan sharing knowledge, sharing eksperimen. Kenapa saya sebut kata sharing? Karena saya pikir pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ketika saya mungkin nanti menyiapkan materi, ada pengalaman lain yang lebih bisa menarik, menambahkan, atau mungkin punya pengalaman serupa dan berbeda, nanti mungkin bisa menambahkan. Dan forum hari ini saya pikir forum yang sangat baik, kita bisa bertukar pengalaman, kita bisa bertukar
cerita, kita bisa bertukar kisah, dan tidak kalah pentingnya kita bisa bertukar ilmu. Karena selain pengalaman kita berbeda-beda, tentunya pengetahuan berbeda, latar belakang keilmuan dan lingkungan sosialnya berbeda. Tentu kalau menjadi forum sharing akan sangat menarik pertemuan kita hari ini. Bu Farida mungkin bisa dibantu dulu share screen-nya, Bu. Ya, terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk bercerita, berkisah tentang materi hari ini, materi yang sifatnya soft skill dan saya rasa akan sangat diperlukan dalam kehidupan kita sekarang. Di mana orang-orang yang berusaha untuk berpikir kreatif, apalagi di era digital, ini sangat kita butuhkan sekarang. Diprediksi, digadang-gadang, diinginkan oleh dunia, lewat forum G20, lewat slogan Indonesia Emas 2045, bonus demografi, artinya kesempatan-kesempatan itu ada. Apakah kita bisa mengambil peluang itu dengan kreativitas kita, apalagi di era digital, sekarang sudah Revolution 4.0, di Jepang Society 4.0, di beberapa negara Eropa juga sudah masuk 6.0. Nah, bagaimana kita mengambil peluang-peluang yang ada lewat berpikir kreatif. Lanjut. Nama saya Inggar Saputra, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Farida selaku moderator. Saat ini trainer sekaligus juga penulis buku, juga mengajar di beberapa kampus. Dan kita lanjutkan, kreatif apa sih? Gitu. Kreatif adalah kemampuan berpikir secara aktif, unik, original, berbeda. Pertanyaannya, haruskah segala macam urusan itu dibuat original? Sebenarnya tidak juga. Ada istilah, mungkin kita sering dengar, adaptasi, tiru, modifikasi. Tapi nilai-nilai original itu sebenarnya keaslian itu yang akan membuat kita kreativitasnya berbeda dibanding orang lain. Karena dianggap berbeda itu kadang-kadang kita harus kuat mental juga. Gitu. Makanya orang-orang kreatif itu diremehkan, terus habis itu dianggap idenya aneh, dianggap idenya kok begitu banget gitu loh. Terus dihina orang atau mungkin dianggap di lingkungan sosialnya dia terkucilkan dengan idenya, itu sesuatu yang biasa. Bagaimana sekarang kita bisa mengemas ide itu, disampaikan ke orang lain, meyakinkan orang lain bahwa ide kita berguna. Gitu. Makanya orang kreatif itu dia sosok individualis sekali sosialistis gitu kan. Dia individual dengan idenya, tapi ketika idenya bisa dipakai orang lain, sebenarnya dia sudah bertindak sosial. Gitu. Dia sudah menjadi makhluk sosial. Lanjut, Bu Farida. Ini ada beberapa kesimpulan yang saya baca, dan mungkin kita bisa mengambil poin-poin penting. Kesimpulan yang pertama adalah ide yang baru belum ada sebelumnya. Kita punya latar belakang keilmuan, kita punya lingkungan strategis, kita punya pertemanan yang berbeda, kita punya sudut pandang yang berbeda. Ini sebenarnya bisa menghasilkan ide-ide baru. Berbeda di sini mungkin lebih dilihat dari segi bagaimana latar belakang kita. Seorang yang ahli matematika dia akan menghasilkan rumus-rumus dalam bentuk angka-angka yang rumit. Tapi itulah original, itulah kreativitasnya dia gitu. Dan itu bisa bermanfaat buat menyelesaikan masa-masa kehidupan. Di sisi yang lain, mungkin orang-orang desain, orang arsitek, dia menghasilkan satu produk desain-desain yang berbeda, kemudian desainnya itu unik gitu. Itu keahlian dia. Nanti orang sosial berbeda lagi. Jadi ide yang baru yang belum ada sebelumnya. Inilah susahnya originalitas. Makanya novelty atau kebaruan dalam dunia ilmiah itu kan sangat penting sebenarnya. Dalam ranah yang lebih luas, ide-ide yang baru kita bisa menangkap dan kita bisa memperluas lebih umum sehingga bisa dinikmati oleh semua orang. Hubungan satu ide dengan ide sebelumnya. Ini tadi saya maksud dari adaptasi, tiru, modifikasi. Oh, saya punya ide, tapi kok udah ada ya? Kita tinggal kembangkan ide itu. Makanya kalau dulu ada teori bilang telur sama ayam duluan mana, sebenarnya itu nggak berlaku juga. Kalau di sini kan hubungan satu ide dengan ide sebelumnya.
ide yang satu melengkapi ide yang lain. Satu teori itu kan muncul, kemudian ada teori baru karena dilengkapi dengan pengayaan di lapangan. Akhirnya kan muncul lagi teori-teori baru, dan disitulah sebenarnya relasi atau hubungan satu ide dengan ide sebelum bisa nyambung. Adanya sudut pandang baru dalam melihat sebuah masalah. Bagi sebagian besar orang, adanya kerja dari rumah, belajar dari rumah, COVID, dan lain-lain, orang yang pesimistis cenderung melihat bahwa ini masalah. Ya, memang ini masalah gitu. Tapi kalau dia bisa melihat sudut pandang baru, dia bisa melihat itu sebagai sebuah peluang. Apakah itu peluang bisnis, apakah misalnya itu peluang menghasilkan sesuatu yang di bidang teknologi, apakah itu peluang misalnya dalam dunia pendidikan, maka muncul ide-ide baru. Nah, sudut pandang baru dalam melihat sebuah masalah. Makanya kemarin kita dilanda panjang, hampir cukup lama adanya virus corona. Sekarang kita menghadapi tantangan baru, cacar monyet lagi ramai dibicarakan. Apakah itu sebuah masalah? Jelas sebuah masalah. Tapi apakah tidak ada peluang di masalah? Pasti ada peluang baru, dan kita harus bisa menangkapnya. Idenya unik, berbeda dari yang berlaku umum. Keunikan ini yang sekarang rada susah ditemukan. Karena seringkali satu ide dengan ide lain itu sering bersinggungan. Tetapi ketika keunikan-keunikan ini bisa kita ramu, dan kita bisa menemukan cara yang tepat dan momen yang tepat, ide yang unik itu akhirnya bisa dinikmati semua orang, dan kita sebagai penemu idenya menemukan originalitasnya. Lanjut. Lanjut, Bu Farida. Ini berpikir kreatif, suatu aktivitas mental untuk membuat hubungan-hubungan connection yang terus-menerus continue sehingga ditemukan kombinasi yang benar atau sampai seseorang itu menyerah. Maka ketika kita berpikir kreatif, kita sudah menemukan ide-ide, gagasan-gagasan, makanya ada satu kalimat yang saya senang sampai sekarang. Kalau ngomong dunia politik itu kan politik transisional ya. Tapi ada satu dua pemikir itu di bidang politik bilang era politik transaksional itu bisa digantikan politik gagasan. Transaksi gagasan. Transaksi apa sih? Jual beli kan. Tapi apa yang ditransaksikan? Gagasan. Nah, orang kalau sudah menemukan gagasan, menemukan ide-idenya, kemudian memperjuangkan idenya, ya orang lain menganggap aneh, menganggap itu sesuatu yang di luar jalan berpikir umum. Tapi itulah ide-ide kreatif. Makanya ketika seseorang sudah menemukan idenya, sudah cocok dengan passionnya, nah, dia bisa mengklaim bahwa itu ide terbaiknya. Jadi kombinasi antara originalitas dengan penemuan-penemuan sebelumnya kita lengkapi, ini harus kita perjuangkan. Berpikir kreatif adalah suatu proses yang digunakan ketika seorang individu mendatangkan atau memunculkan suatu ide baru. Ide baru tersebut merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang belum pernah diwujudkan. Saya dari dulu tertarik dengan adanya konsep yang digagas Pak Nadiem. Ini kan berangkat dari hal sederhana ya. Orang mau naik ojek, tapi nggak bisa ketakar biayanya berapa dari satu titik ke titik lainnya. Tukang ojek A itu bilang, misalnya dari stasiun Manggarai ke stasiun Cikini, oh harganya 20.000. Ojek yang lain bilang, masih satu pangkalan, oh enggak 30.000, satu 25.000. Kemudian kan dibuat satu sistem, ya akhirnya ketika orang naik ojek, kita bisa nakar duluan harganya berapa gitu. Bahkan belum berangkat kita tahu gitu. Ini kan sebenarnya berangkat dari pemikiran bahwa sudah ada ide. Idenya apa? Tukang ojek itu. Yang belum ada apa? Yang bisa diisi apa? Yang bisa ada ruang-ruang kosong yang bisa kita ambil apa? Kan lahir. Akhirnya ide Gojek gitu. Yang kemudian lahir Grab, Maxim, dan lain-lain. Bahkan akhirnya mendisrupsi bidang transportasi secara digital dan secara umum. Ini kan Pak Nadiem ini kan sebenarnya tidak benar-benar baru sebenarnya di Gojek itu, tapi bisa melengkapi ide yang sebelumnya. Ini kan luar biasa. Berpikir kreatif adalah suatu kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen, yang didasarkan pada intuisi tetapi masih dalam kesadaran. Jadi pikiran-pikirannya logik, tapi di satu sisi kadang-kadang orang-orang yang kreatif ini pikirnya anti mainstream aja gitu. Dulu orang ketika mau mengikuti
kegiatan musik tahun 90, 2000, 2010 dan lain-lain, sebelum adanya pandemi lah. Orang harus datang ke satu tempat, kemudian berkumpul. Kalau dia musik rock dia berjingkrak-jingkrak, kalau musik pop dia ngikutin alunan lagu, ada bandnya, ada musisinya, ada artisnya, kita di bawah dengerin sambil menikmati. Tapi dengan adanya pandemi, akhirnya sesuatu yang dirasakan logis dan dulu mungkin nggak logis gitu kalau kita nonton dari rumah dan lain-lain. Atau kita mau nonton streaming gitu kan, live streaming, nonton konser musik, itu kan nggak logis dari rumah. Tapi menjadi logis ketika ada pandemi. Gitu. Makanya orang-orang yang berpikir kreatif selalu melihat sesuatu itu, ini ada peluang apa? Hari ini ada hal baru apa? Yang kemarin sudah selesai, yang kita pikirkan hari ini masa depan. Yang kemarin cuma catatan-catatan, yang kita bisa ambil, kurangnya apa, hal yang nggak bagus dari kita apa, dari orang lain apa, kemudian kita menciptakan masa depan. Sama ada satu bacaan saya pikir sangat menarik dulu. Jadi ada satu orang novelis di Indonesia itu, ketika dia menulis novel, dia mencatat idenya itu, dia kemana-mana selalu bawa buku saku kecil dan pulpen. Kemudian ketika orang ngomong, dia dengerin sambil orang ngomong itu, dia diam saja, jadi pendengar yang baik. Makanya orang-orang kreatif itu kadang-kadang tidak harus muncul ke depan, kemudian dia menjadi narasumber, kemudian dia mengisi dan tapi ketika ada orang ngomong, dia dengerin, dia mencatat pokok-pokok pikiran pentingnya, kemudian dikemas dalam alam pikirannya, oh saya menemukan ide baru, saya akan teruskan ini. Itu kan berpikir divergen, yang artinya di sini juga ada kata intuisi, jadi kita ungkapi apa yang kita yakinin aja. Kalau kita yakinin itu bisa terwujud, orang lain atau sedunia pun bilang enggak, ya kita yakin, kita perjuangkan. Berpikir kreatif adalah suatu aktivitas yang membuat seseorang memiliki ide baru atau mengkombinasi ide yang sudah ada menjadi ide baru. Ini tadi saya bilang di awal, bisa original, bisa juga mengadaptasi ide orang lain. Jadi nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah kita mengkopas ide orang lain dan kita nggak punya gagasan kita kosong. Tapi kalau kita mengambil ide orang lain, kemudian digabungkan, ya seperti orang menulis ilmiah lah. Kalau misalnya kita menulis, kita menyertakan, oh ini idenya dia. Tapi kita tambahkan dan muncul kesimpulan baru dari ide pikiran-pikiran orang lain. Kan itu berarti ide kita. Tapi kita mengadaptasi ide orang lain. Berbeda ya dengan plagiarisme atau mungkin copy paste. Kita mengambil seluruhnya ide orang lain dan menganggap itu ide kita. Ini kan yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang punya ide, kita baca, kemudian oh kita punya kesimpulan baru yang berbeda dengan kesimpulan pada umumnya gitu kan. Nah, itu ya berarti ide kita, bukan ide bacaan-bacaan sebelumnya kan. Mereka punya ide, kita melengkapi dan jadi ide baru. Lanjut Bu Farida. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas. Pertama, penggunaan otak, belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Jadi sebenarnya kita memahami neuroscience atau kita memahami kecenderungan kita kemana itu menentukan kita mau kreatif di bidang apa. Orang yang terbiasa penulis, kemudian dia menjadi narasumber kepenulisan, dia akan cenderung pede. Tapi kalau bukan bidangnya itu, dia harus belajar lagi, meskipun akan bisa, pasti bisa. Kita kan harus terbiasa menemukan hal yang baru. Makanya belahan otak kiri dan otak kanan kita harus kita seimbangkan. Saya cenderung bilang menyeimbangkan ya, bukan memilih. Mungkin kecenderungan kita kreativitasnya bagus, tapi berhitungnya atau nalarnya ke otak kirinya enggak gitu. Kan itu harus diseimbangkan. Kita harus terbiasa dengan itu, apalagi kehidupan ke depan itu kan makin banyak penuh tantangan. Jadi tidak lagi choice, tapi balance, menyeimbangkan. Rasa percaya diri, berpikir positif dan jiwa optimis. Jadi ketika kita bangun tidur, kita evaluasi diri kita kemarin apa yang kurang. Kemudian kita harus yakini bahwa hari ini ada hal baru yang kita temukan. Apapun, ketemu orang, kemudian kita ikut seminar, kemudian kita ikut kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, di sini kita akan menemukan bahwa optimisme dan berpikir positif sesuatu yang abstrak sebenarnya.
Tapi ketika itu berbentuk menjadi percaya diri dalam kehidupan kita, itu akan menimbulkan kreativitas tanpa batas. Kebiasaan statis dan dinamis. Ya, kalau tadi keseimbangan, ya kali ini memilih. Anda mau tetap statis, terbiasa berpikir hari ini A terus gitu. Atau hari ini A, ternyata di jalan ketemu ide B. Oh ya udah kita lihat B. Ketemu ide C. Nah, ntar pada kesimpulan kita akan memilih ide yang mana. Atau menggabungkan semua ide-ide, hasil obrolan, hasil seminar, hasil pertemuan, hasil nongkrong, dan lain-lain. Tantangan eksternalnya yang pertama peluang kesempatan di rumah, di kantor, di lokasi lain. Tapi sebenarnya ketika kita hidup apalagi di era digital ini, semua sebenarnya bisa jadi peluang. Orang yang nggak terbiasa, misalnya dia ke kantor, biasa kerja di rumah, dia melihat di kantor, ngobrol, kemudian dia melihat buku bacaan, banyak bacaan, dia menemukan ini di kantor, walaupun dia terbiasa bekerja di rumah. Atau sebaliknya, orang yang biasa ke kantor, biasa ke kampus, biasa bekerja aktivitas lain, karena pandemi di rumah, dia tidak menganggap itu sebuah halangan. Saya punya kawan di salah satu kementerian, unik dia itu. Jadi ketika masa-masa pandemi saya sempat mampir ke rumahnya, dia cerita, kok Bapak bisa tetap awet ya? Maksudnya tidak merasa stres di rumah bekerja. Ya dia mengemasnya, jadi karena dia terbiasa orang kantoran, budaya kantor dibawa ke rumah. Pagi tetap mandi sesuai jadwalnya, bersih-bersih, sarapan. Terus habis itu seolah-olah dia kayak ke kantor gitu. Pagi dia sudah depan laptopnya, sudah ikut rapat, mengerjakan tugas-tugas kantor dipindahkan ke rumah. Jadi dia bilang, saya tetap menikmati Mas. Inilah kreativitas saya. Paus ya, Pak. Jadi saya orang kantoran, saya bekerja di rumah. Mohon maaf Pak Enggar, suaranya putus-putus. Ini ya saya bawa tantangan cuaca sulit, budaya kerja, kondisi lingkungan dan kondisi lingkungan. Bentar ya. Sudah terdengar, Bu? Pak, sudah terdengar. Ya. Tadi mungkin Tantangan situasi yang sulit, budaya kerja, dan kondisi lingkungan. Kita harus terus menantang diri kita buat keluar dari zona nyaman. Sudah terbiasa kerja seperti ini, ya kita mencari suasana baru. Akhirnya kita mendapatkan budaya kerja baru, kondisi lingkungan baru. Jadi kalau kita terbiasa dengan situasi yang serba mudah, itu kreativitas tidak akan muncul. Tapi ketika kita men-challenge diri kita buat menampilkan, oh ada peluang di depan. Oh situasi pandemi ini sulit. Pandemi sulit. Semua orang pasti berpikir sama. Tapi bagaimana kita mengambil peluang dari kondisi-kondisi pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan dengan keilmuan kita, dengan pengalaman hidup kita, dengan fashion kita, itu nilai kreativitas kita ketemu di situ. Pendidikan formal informal sekarang kayaknya sudah agak bias dan sudah tipis beda batasnya antara pendidikan formal dan informal. Banyak orang-orang yang sekarang akhirnya dia tidak menempuh pendidikan formal, dia tetap bisa sukses. Belajar AI sendiri, belajar big data sendiri, belajar bisnis sendiri, ikut-ikut situ. Akhirnya agak bias pendidikan informal kita, non formal kita dengan formal kita dengan di era pasca pandemi ini. Tapi saya tetap menyarankan bahwa kita tetap harus bisa mengambil pendidikan formal. Karena sekolah itu, apalagi sampai perguruan tinggi, bukan mencetak orang-orang pintar, tapi melihat bagaimana kebijaksanaan kita memandang ilmu. Orang-orang yang tidak atau belum sempat diberikan kesempatan oleh Tuhan mencicipi pendidikan formal, pendidikan informal non formal, dia mungkin akan sukses. Tapi hal-hal tertentu, misal attitude-nya dia,
terus habis kebijaksanaan dia, emosional sih memandang sesuatu, itu akan sangat berbeda ketika dia masuk dunia sekolah. Lanjut. Lanjut, Bu Farida. Nah, ini belahan otak manusia, ada otak kiri, otak kanan. Yang sebelumnya kayaknya, Bu. Yang di atas, Bu. Nah, otak kiri, otak kanan nanti bisa dibaca kecenderungan Bapak Ibu semua di mana, apakah di otak kiri, di matematika, mana tadi? Kelewatan kayaknya. Yang tadi Bu bilang, nah ya. Apakah di matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, semua ini peluang. Otak Anda mau ngambil posisi di otak kanan atau otak kiri peluang. Makanya tadi saya bilang yang diperlukan adalah keseimbangan. Apakah rumus matematika itu tidak bisa menghasilkan sistem visual? Oh, sangat. Ada beberapa kawan saya itu di kampus itu dia mengajarkan matematika itu kalau di era pandemi kemarin cukup nyetel YouTube, ini kan visual. Dia semua kemas semua ilmunya itu rumus-rumus matematika dalam penjelasan YouTube, dan ternyata itu mudah dipahami oleh audiensnya, oleh mahasiswanya, milenialnya sudah terbiasa dengan canggih teknologi, terutama YouTube. Bagaimana kita juga mengemas bahasa, membaca, logika, sistematis dan lain-lain. Ini sebenarnya harusnya seimbang antara otak kiri kita dan otak kanan. Bukan memilih. Kalau memilih, apakah seorang yang matematikawan atau misalnya seorang penulis dia kreatif, nah di sini ada kreativitas, tidak konseptual, enggak juga. Kita bisa mengemas semuanya secara seimbang. Lanjut, Bu Farida. Syarat berpikir kreatif. Suaranya terdengar ya? Tadi ada yang bilang nggak terdengar jelas. Terdengar, Pak. Oh, tapi ya. tadi sempat putus-putus sebentar. Enggar sepertinya masih di mute ya ini. Ya, mencari sinyal mungkin. Oh, sudah. Saya lanjutkan, maaf, agak terganggu sinyal. Syarat berpikir kreatif yang pertama, kreativitas melibatkan respon atau gagasan yang baru atau secara statis jarang terjadi. Tetapi kebaruan saja tidak cukup, melainkan harus mampu dilaksanakan. Originalitas itu penting. Tadi saya bilang, keunikan itu penting. Tapi semua akan jadi konseptual ketika kita tidak bisa meramunya dalam teknis di lapangan. Jadi gagasan dan aksi di lapangan itu harus seimbang. Kreativitas kita itu diramu secara konseptual, dituliskan, kemudian jadi sebuah buku, kemudian menjadi gagasan-gagasan tertulis. Tapi kita juga harus bisa menerapkan di lapangan. Makanya saya sering bilang bahwa ketika ada orang mengambil ide kita, biarin saja. Dia tidak akan bisa melaksanakan 100% ide itu. Karena itu idenya kita. Dia mungkin akan kopas. Paling tinggi dia akan mencapai 60% ide itu diterapkan. Kan itu lahir dari pikiran kita. Pikiran kita yang sudah melakukan riset, kita melakukan penelitian, kita mengambil ide dari macam-macam sumber, kemudian dikopas orang, dia tidak akan pernah bisa 100% menjiplak ide yang ada dalam pikiran kita. Hanya kita yang menciptakan ide itu dan kita yang mampu melaksanakan. Kreativitas harus mampu memecahkan persoalan yang ada secara realistis dengan berdasarkan temuan di lapangan, bukan sekedar asumsi. Makanya saya bilang tadi, teori telur dengan ayam itu teori yang tidak akan selesai dan kemudian tidak relevan lagi. Karena teori-teori yang muncul belakangan ini kan memecahkan persoalan yang ada. Di Indonesia sekarang revolusi industri 4.0, kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Karena di belahan dunia lain itu sudah society 4.0,
sudah 6.0. Kita masih sibuk bagaimana mengatur aturan tentang Bitcoin, cryptocurrency dan lain-lain. Di Kanada cryptocurrency udah bisa bayar pajak. Di Estonia itu saya baca satu kajian mana di Estonia KTP itu udah sama dengan buku nikah, sudah sama dengan PWP. Kita baru mulai KTP sama dengan PWP. Nah, ini kan bahwa kita melihat persoalan yang ada secara realistis. Kita bisa belajar dengan banyak negara-negara yang sudah maju, tapi tentu disesuaikan dengan budaya kita. Kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinal, menilai dan mengembangkan sebaik mungkin. Jadi harus tetap realistis dan harus bisa dikembangkan sesuai dengan kultur budaya. Karena tiap tempat itu pasti akan beda. Momentum-momentum yang kita ambil dalam mengembangkan ide kreatif kita itu akan berbeda. Bisa berlaku sekarang, belum tentu bisa berlaku di masa mendatang. Karena mungkin akan ada ide baru yang mengalahkan ide kita. Makanya jangan pernah berhenti untuk berpikir kreatif. Lanjut, Bu. Nah, ini ciri berpikir kreatif, sensitif terhadap masalah. Ada masalah apa sekitar kita? Dan kita bisa ngambil peluang apa gitu. Oh, ada masalah sampah. Nah, ini saya sedikit cerita nih. Ada kawan di Bengkulu, beberapa waktu lalu saya berkunjung. Mungkin ada teman-teman juga yang dari Bengkulu atau tinggal di sekitar daerah-daerah Bengkulu. Di kota Bengkulu itu adalah kota dengan bertonton sampah setiap harinya. Orang-orang pada mengeluh. Orang-orang pada bilang, ini gimana nih kota? Kok isinya sampah semua? Tapi kawan saya ini rupanya sudah agak sensitif terhadap masalah sampah. Kemudian dibilang sama salah satu pejabat di kelurahan atau kecamatan yang produksi sampahnya tinggi. Saya punya ide. Idenya sudah familiar banget, daur ulang sampah. Daur ulang sampah dikumpulkan orang-orang yang seide sama dia, awalnya ditentang sana sini. Awalnya banyak orang nggak suka. Awalnya banyak orang bikin pesimis dia. Tapi dia bilang, ya udah kita jalankan gitu loh. Kita jalankan, kemudian dikumpulkan orang-orang yang sepakat dengan idenya dia, dibuat konsep daur ulang sampah, minta bantuan ke CSR perusahaan sekitar untuk alat cacahnya dan lain-lain. Dikembangkan di satu kelurahan, kalau nggak salah sudah jalan 2 atau 3 tahun. Itu kan masalah besar. Mungkin nggak besar bagi kota lain, tapi bagi orang Bengkulu itu besar, masalah sampah. Tapi bagian merampung sampah, misalnya ada orang berpikir tentang idenya kompos, idenya tentang daur ulang sampah, atau mungkin sampah-sampah tertentu bisa didaur ulang dengan konsep yang lain. Ini kan ide-ide seperti ini harus muncul. Dan sekarang dia bisa menikmati rasanya jadi orang yang berwirausaha, social planner di bidang persampahan. Ada background-nya jauh banget dari urusan seperti itu, tapi dia sensitif terhadap masalah di sekitar. Kemudian kita harus fleksibel, kita akan mendengarkan ide-ide baru. Kita harus bisa menyeimbangkan orang yang meremehkan ide kita dan mendukung ide kita. Fleksibel saja. Yang meremehkan, kalau dia ada kata-kata yang bagus, ide-ide muncul dari dia, kita ambil. Yang setuju, kalau dia tetap memberikan kritikan, kita tetap terima. Itulah beradaptasi dan mendengar pendapat. Jadi ide-ide yang muncul itu ide kita, tapi bisa jadi ada orang yang bisa mengembangkan, kemudian kita bisa join dengan orang tersebut. Bebas dari rasa takut gagal. Jadi kita coba dulu aja. Kegagalan terbesar itu adalah ketika kita nggak pernah mencoba ide yang kita buat. Nah, kita nggak akan pernah jadi orang kreatif. Tapi kita oh ya ada ide ini, saya mau nulis, saya mau nuliskan idenya, saya mau presentasikan idenya. Ketika kita tidak memulai, yang susah itu kan memulai. Dan ketika kita takut gagal, kita sudah selesai, mati duluan ide kita, belum diperjuangkan. Dan memiliki kemampuan memilih. Banyak sekali ide-ide yang nanti akhirnya berseliweran sekitar kita. Banyak sekali dalam sehari, apalagi orang yang tinggal di kota, bertemu dengan banyak orang, membaca banyak buku. Tapi itu akan jadi pengetahuan dan pengalaman yang menguap saja ketika kita tidak mampu memilih mana yang cocok untuk dikembangkan menjadi itu gagasan kita, itu kreativitas kita. Lanjut. Ini lanjut aja di bawahnya. Lanjut di bawah. Nah, ini
Tahapan berpikir kreatif. Pertama, preparation. Tahapan mendapatkan sebanyak mungkin informasi. Serap aja. Bacaan kita, pengalaman kita, lagu yang kita dengarkan, lingkungan sosial kita, ketemu banyak orang baru, baik yang lebih dewasa, anak-anak, yang sebaya. Itu semuanya adalah masukan, input buat kita akhirnya menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan kreativitas baru. Kemudian di incubation, proses pengendapan masalah. Kita harus menyeleksi mana-mana yang cocok. Kita ini kan hidup di zaman informasi yang semua informasi bisa kita nikmati. Masalahnya mana yang cocok dengan alam pikiran kita, dengan apa yang ingin kita bentuk. Baik, tahap mendengarkan ilham atau ide yang dianggap memecahkan masalah. Kita sudah lihat masalahnya, kita sudah dengarkan banyak sekali informasi, kita sudah seleksi. Nah, kemudian ide mana yang pas untuk memecahkan masalah ini? Proses menguji dan menilai secara kritis ide yang telah didapatkan. Tanya orang. Kalau Anda mau menjadi seorang penulis yang kreatif, misalnya, Anda menulis, kemudian tanya ke orang lain. Jangan kita nilai, nggak akan objektif. Oh, ini kurangnya di sini. Oh, saya menemukan rumus matematika baru nih. Saya kasih ke orang yang lebih ahli. Oh, ini kurangnya begini. Orang kreatif itu selalu siap sedia menerima masukan orang lain. Ketahanan mentalnya sudah bagus. Karena dia tidak akan menganggap bahwa idenya paling hebat, paling wah tanpa mendengarkan orang. Enggak. Dia akan selalu berpikir bahwa ini ide saya masih ada yang kurang. Silakan kalau Anda berkenan memberikan masukan, tambahan, merevisi. Kalaupun kita harus join dengan ide Anda, ayo kita join. Ini eranya kolaborasi. Kita tidak bisa hidup dengan ide kita sendiri. Oh, ada yang mau join dengan ide kita. Sepaham dengan kita. Oke, kita gabungkan, kita daftarkan hak ciptanya, ide kita bersama. Jadi itu tahapan-tahapannya. Lanjut. Mengapa Anda harus kreatif? Hidup itu penuh masalah. Maka kalau nggak mau ada masalah, ya nggak usah hidup. Hidup kita ini penuh masalah. Maka Anda harus kreatif agar masalah itu terpecahkan. Apapun proses Anda berpikir kreatif akan membuat hidup Anda akan tumbuh dan berkembang. Kita tidak boleh stuck. Ada hal-hal baru, ya kita akan pelajarin. Latar belakang saya S1 saya pendidikan, S2 saya ketahanan militer, agak cenderung ke PPKN. Tapi ketika ada training misalnya, oh ini nih training tentang financial planner atau bagaimana mengemas keuangan kita agar lebih bisa bertahan di era krisis. Ya akhirnya mau nggak mau kita akan belajar tentang bagaimana mengemas proses-proses keuangan kita, apalagi kita berkeluarga atau kita mungkin punya perencanaan-perencanaan di masa depan. Kenal kita saham. Padahal dunia saham itu jauh dari saya. Kenal kita reksadana, cryptocurrency. Apa sih? Apa untungnya kita beli Bitcoin dan lain-lain? Kita lihat ada orang-orang aktif di YouTube. Akhirnya kita mulai lihat, oh begini caranya bikin YouTube. Ya kita buat sederhana lah. Tidak bermaksud mengikuti tren saja, tapi kita menciptakan tren. Setelah dipikir-pikir, oh begini loh. Kemudian sekarang eranya big data, kemudian artificial intelligence. Hal-hal seperti itu ya kita harus adaptasi. Kalau kita nggak mau berkembang, kita nggak bisa ngelihat situasi di sekitar kita, kita nggak akan pernah menciptakan kreativitas versi kita sendiri atau versi kita dengan orang lain yang sifatnya join. Mudah menghargai dan menerima orang lain dalam tim kerja Anda. Kepada yang lebih senior, kita ambil pengalamannya. Saya senang kalau ada yang lebih pintar secara akademis, lebih banyak pengalaman. Ya kita akan menyerap ilmunya dia. Makanya tadi saya bilang dia sharing knowledge saja. Saya tidak bermaksud dalam materi ini menggurui. Tapi kalau ada punya pengalaman berbeda, ayo kita cerita, ayo kita kembangkan. Oh kita bertemu pada titik sama, ayo kita kerjasamakan. Ketika di kelas pun saya bilang gitu, Anda tidak akan pernah hidup sendiri. Era ke depan era kolaborasi. Kalau ada relasi yang bisa Anda bertemu dengan idenya, bertemu dengan hal-hal yang kita sama, ayo kita kerjakan bareng. Karena memperbanyak relasi membuat hidup akan bahagia. Mudah-mudahan hari ini saya bertemu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ada 100-an lebih. Semoga ini dari 115 mudah-mudahan
kita menjadi pertemanan yang baru semua, barangkali kita bisa bertemu relasi yang sama. Oh Pak, saya senang nulis, kita join boleh. Atau Pak, tertariknya nulis di Scopus, saya ada tulisan Scopus gitu kan. Kita barangkali ilmu kita ketemu, bidang kita ketemu, kita join boleh. Pak, saya ada ide-ide begini boleh. Saya selalu mengajar ke mahasiswa pun di kampus begitu. Anda cari teman sebanyak mungkin. Anda banyak baca. Banyak teman, banyak baca. Dari situ nanti kita ketika lulus, saya bilang ke mahasiswa, Anda tidak akan menjadi pengangguran. Anda sudah punya banyak teman, Anda sudah banyak pengetahuan. Tinggal Anda mau milih yang mana yang pas buat hidup Anda. Lanjut. Kreativitas tidak dapat dipisahkan dari konsep perubahan. Kreativitas dibangun dari perubahan, kreativitas diperlukan hanya untuk mengubah sesuatu. Nah, ini perubahan, kita hidup di era yang perubahan. Tidak ada yang tidak berubah, termasuk perubahan itu sendiri. Maka industri kreatif digerakkan pemikiran kreatif dan inovatif. Anda mau menciptakan apa? Anda mau mengembangkan apa? Misalnya dalam sektor ekonomi, dulu orang ketika jualan itu ya harus diproduksi, sekarang kan enggak. Anda kalau produksi lebih bagus. Kalau Anda distributor juga nggak ada masalah. Apakah Anda sebagai seorang agen, apakah Anda sebagai dropship, itu kan perubahan semua. Jadi ya ketika kita menciptakan perubahan, ya kita juga harus siap ketika diri kita harus update terhadap perubahan-perubahan sekitar kita agar kita nggak dirubah oleh perubahan itu sendiri. Lanjut. Ini cerita yang sangat inspiratif. Mungkin kita bisa meniru ya dari Pak Abdul Rahman ini. Beliau ini kan alumnus Fisika UGM. Tapi senang dengan komputer dan internet. Pengalamannya justru di Internet Service Provider ISP. Karena banyak pesaing, apalagi ISP ini kan dunia yang dekat dengan komputer digital, perubahannya cepat sekali. Tahun 98, bisnis ISP-nya dia sepi pelanggan. Dia pikir mau bikin apa gitu loh. Sementara dia lulusan Fisika UGM, dia punya kemampuan komputer yang sangat baik, kemudian dia buat search engine untuk portal pencarian. Persaingannya pasti akan semakin besar. Maka dia beralih membuat portal beritadetik.com. Ya ini yang kita nikmati sekarang. Ini sebenarnya cerita lama, karena mungkin 2-3 tahun kemudian orang nggak akan baca lagi detik.com. Apalagi sekarang eranya media sosial, orang dapat informasi lebih banyak di media sosial dibanding website. Itulah perubahan-perubahan yang harus kita ciptakan. Makanya kemarin ketika Kominfo buat peraturan WhatsApp, PayPal dan lain-lain ditahan, sebenarnya itu bagi orang lain mungkin itu musibah ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang akrab di dunia digital bisa jadi peluang itu bikin WhatsApp versi Indonesia gitu kan, atau Google versi Indonesia yang bisa dipopulerkan pemerintah. Jadi ya kemandirian kita justru terbangun dengan hal seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Sulit nggak? Sulit, tapi bisa. Bisa dikerjakan, sangat bisa. Lanjut. Ini hasil berpikir kreatif. Ada Skype, panggilan murah, orang dulu ketemu orang, jauh antar negara, antar provinsi, antar kota. Sekarang orang bisa pakai Skype. Di sini juga kita bisa menampilkan banyak hal dalam hidup kita di YouTube. Orang lain bisa nonton, suka, kemudian nge-like, kemudian mendapatkan penghasilan. IKEA ada bongkar pasang, ada Twitter tulisan singkat. Orang mau curahan hati, orang mau mengomentari sesuatu, tapi dia nggak bisa nulis panjang-panjang seperti para dosen, para guru, dan juga para penulis-penulis yang bisa menulis berjilid-jilid buku, dia bisa emasnya di Twitter. Tapi mungkin nanti Twitter tergerus zaman juga, IKEA tergerus zaman, YouTube tergerus zaman, Skype. Karena ya persaingan-persaingan itu akan terus ada. Orang ketika dulu muncul pandemi, orang pakai TikTok, sekarang sudah banyak aplikasi, snack video dan lain-lain. Ya, kita harus siap dengan persaingan-persaingan yang ada. Lanjut. Ini saya nggak tahu ini bagi kita masalah atau rezeki. WFH, social distancing, physical distancing, PSBB,
kemarin zaman-zaman pandemi itu apakah jadi masalah dalam hidup kita atau misalnya jadi rezeki bagi hidup kita. Lanjut. Kita mungkin kemarin sempat mengalami frustasi, bagi yang bergelut di dunia akademik, para dosen, para guru biasa ngajar di kelas, biasa ketemu papan tulis, ada yang ketemunya dengan kapur, dengan spidol, tiba-tiba harus belajar dari rumah, tiba-tiba harus belajar dari orang, susahnya pakai Zoom, susahnya Google Meet, terus habis itu macam-macam lah aplikasi. Mendadak kita frustasi, mendadak kita stres, dan kalau nggak kuat-kuat bisa jadi crazy. Kita biasa ke kantor, ketemu teman-teman kantor, makan, nongkrong, dan lain-lain, tiba-tiba harus kerja dari rumah. Frustasi juga, stres juga, crazy juga. Anak-anak sekolah terutama di usia-usia SD, zaman-zaman pedagogik mereka, usia emas mereka, kesempatan mereka tumbuh dan berkembang, sosialisasi, tiba-tiba harus sekolahnya di rumah. Anaknya mungkin nggak terlalu frustasi, nggak terlalu stres, nggak crazy, orang tuanya yang crazy. Apalagi kalau nggak bisa mengajarkan mata pelajaran yang berbeda pada zaman orang tuanya. Ini kondisi-kondisi yang kita alami kemarin dan sempat kita rasakan. Nggak tahu masih ada yang merasakan nggak pasca pandemi ini. Lanjut. Nah, jika di rumah apakah tidak bisa berpikir kreatif? Nah, ini jawabannya. Lanjut. Menjadi pribadi kreatif, berkuat imajinasi Anda, perluas pergaulan, kembangkan ini lanjut aja. Ada yang di bawahnya. Nah, ini kunci kita berpikir kreatif. Yang pertama, cash is king. Dulu ketika kita bertransaksi dengan orang lain di era sebelumnya, kita nggak menemukan macam-macam e-commerce, e-wallet, dan lain-lain. Kemudian sekarang kita beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Tapi apakah uang-uang cash itu tidak perlu? Sangat perlu. Kalau ternyata masyarakat kita belum sepenuhnya bisa melek teknologi. Anda bisa ngomong teknologi ketika berada di lingkungan kota, tapi ketika di wilayah-wilayah tertentu akan sangat kesulitan. Maka kita harus menyeimbangkan kemampuan kita untuk megang uang cash dengan uang di e-wallet kita. Yang kedua, beradaptasi dan berinovasi. Tadi kita menemukan satu masalah dan mungkin ya, ke depan kita akan menemukan masalah-masalah serupa. Mungkin virusnya bukan corona, virus-virus yang lain. Kemudian ada pembatasan lagi. Kemudian kita bekerja di rumah lagi. Kemudian kita stres lagi. Nah, seharusnya kita bisa mengambil pengalaman dari yang kemarin. Kemudian kita harus beradaptasi, berinovasi. Kita harus terbiasa sebenarnya. Bekerja semua serba aplikasi, serba digital. Kita harus biasa meningkatkan kemampuan kita untuk ya pelan-pelan belajar. Susah. Tapi kan sekarang era digital, Anda cukup buka YouTube, Anda mau belajar apa, disitulah Anda bisa belajar. Maka ketika nanti ke depan ada era-era seperti COVID, kita harus siap. Tingkatkan kemampuan dan keahlian diri. Kita kemampuannya matematika, kita kemampuan bahasa, tapi tidak seharusnya tidak menghalangi kita untuk belajar hal-hal yang lain. Mungkin juga hal-hal itu akan diperlukan di masa depan. Atau mungkin keahlian kita bersatu dengan hal-hal yang baru itu, kemudian itu menjadi kreativitas kita atau benefit kita di masa depan. Memperkuat imunitas dan imanitas. Imun dan iman. Imunitas itu ya kita harus siap. Di era digital ini, dengan tadi saya bilang, berseliweran informasi luar biasa. Anda kan susah banget nyeleksi informasi. Belum lagi kalau Anda terbiasa orang yang kepo, dengerin apa kata netizen, gitu. Sampai dalam dunia komunikasi itu kemarin ada satu artikel agak guyonan, maha benar netizen dengan segala tulisannya. Ya kita harus terbiasa dengan dunia buzzer, dengan dunia informasi yang berseliweran dari segala macam. Apalagi kalau Anda punya grup WhatsApp, ada grup Telegram, Anda punya grup lain, wah itu luar biasa. Di handphone Anda Twitter, ada Facebook, dan wah itu. Kita harus membatasi diri itu. Mana yang penting, mana yang sesuai dengan keyakinan kita juga, sesuai dengan kemampuan kita juga. Berkarya sesuai passion. Passion Anda apa? Passion Anda apa? Kalau saya misalnya passion saya nulis.
Nah, maka saya menguatkan kemampuan saya di situ, di bidang kepenulisan. Nah, ini generasi peneliti ini sebenarnya satu kesempatan bagus buat Bapak Ibu semua yang terbiasa menulis, terbiasa mengkreat kegiatan IO dan lain ini ada yang generasi peneliti sebenarnya memfasilitasi kita. Startup baru muncul, kemudian dia ingin berkolaborasi, ya generasi peneliti ini bagi Bapak Ibu sebenarnya nanti mungkin Bu Farida yang menerangkannya. Ini satu kesempatan untuk kita berkolaborasi dalam segala macam hal. Saya pikir kesempatan untuk kita berkolaborasi itu yang lebih penting di era yang semakin cepat perubahan zaman. Lanjut. Nah, ini lewat. Ya, ini bisa dibaca aja sebenarnya, tapi saya pikir kita bisa ngambil banyak ilmu ya dari sini. Webinar, terus masterclass online course. Dulu orang belajar harus datang ke kampus, datang ke sekolah, sekarang sudah banyak kursus online yang kita bisa belajar dengan harga yang cukup terjangkau. Mendengarkan podcast, ini juga harus pintar-pintar memilih ya, apalagi podcast itu sekarang macam-macam isinya. Baca buku, apakah nanti akan terjadi pergantian zaman yang sangat crash banget gitu. Kemarin kan ada book fair segala macam. Mungkin ntar ke depan ya dikemas book fair itu online. Karena mungkin orang sudah akan beralih dari bacaan buku yang serba cetak ke arah buku digital. Saya nggak tahu apakah mungkin 2-3 tahun ke depan book fair itu sudah online semua. Jadi para penerbit dia bikin acara di satu ruang khusus, kemudian dari kantornya masing-masing tanpa harus berkumpul di Gelora, Bung Karno atau segala macam. Ya, kita harus siap dengan era seperti itu. Jualan online kita sekarang makin mudah, apalagi ibu-ibu, apalagi mahasiswi, ya bapak-bapak juga sih sudah terbiasa dengan kata check out di Shopee. Udah belum? Udah check out belum gitu kan. Rumah kita yang tadinya kedatangan 1-2 tamu tiba-tiba ketok paket gitu kan. Itu kita harus terbiasa. Pertanyaannya kita mau jadi konsumen terus apa kita mau jadi produsen atau mungkin misalnya kita mau jadi pemain juga jadi penonton YouTube edukasi. Ini banyak hal lah. Tinggal kita memilih mau yang mana. Penyeleksi hal-hal di sekitar kita itu penting. Lanjut. Ini sangat banyak sebenarnya. Tokped, OVO, Shopee. Kalau kita jadi penonton boleh, kalau kita jadi pemain boleh. Kita mau milih yang mana? Kalau kita ini juga ada Facebook, Line, YouTube, itu macam-macam lah. Ini ada ruang guru. Itu semua kesempatan kita untuk berkarya di era digital. Apakah kita menciptakan hal yang baru? Misalnya ada ruang guru, kita mau menciptakan aplikasi baru, guru privat misalnya. Atau kita menginduk ke hal yang sudah ada. Apakah kita menemukan hal yang baru? Mungkin kemarin ada Zoom, besok ada yang baru, Zoom misalnya gitu kan, menciptakan yang baru, atau kita menghidup sudah yang ada, kita manfaat yang ada. Ini kan ada orang yang sukses dengan hal yang barunya, tapi ada juga orang sukses dengan jualan, misalnya ruang Zoom dalam jumlah-jumlah tertentu dan harga tertentu. Itu kita mau milih yang mana? Ini kesempatan kita, era digital ini plus minus. Tinggal sudut pandang kita yang mana, kita memandang yang minus, aduh masalah lagi. Aduh ada COVID masalah lagi. Aduh stres lagi, crazy lagi. Atau kita melihat bahwa, oh ini kesempatan kita berkembang. Ini kesempatan kita buat mengambil peluang yang sesuai dengan passion kita, bacaan kita, pertemanan kita, pengalaman kita. Saya pikir kreativitas ini yang kita bisa manfaatkan di era digital sudah hampir ruangnya tanpa batas. Kita semua bisa menikmati dari hal yang positif sampai negatif dari internet yang kita pegang, handphone yang kita pegang, Android yang kita pegang, gadget yang kita pegang, laptop yang kita pegang. Anda mau pilih yang mana? Satu yang saya yakinin bahwa kalau Anda punya ide kreatif, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, kelompok Anda, perjuangkan. Kalau ada yang meremehkan, ada yang menghina segala macam, itulah fungsi kalau dalam pertanyaan sepak bola, itulah fungsi komentator, para netizen yang terhormat. Itulah fungsi para penonton, tim Sorak, tim Hore. Mereka akan menilai kita dengan segala macam dukungan
maupun hinaan, meremehkan dan lain-lain. Tapi bagaimana juga kita kalau dalam pertandingan sepak bola, kita adalah pemain lapangan. Kita yang mencetak gol, kita menentukan hasil akhir. Kreativitas kita mencetak gol seperti apa, kreativitas kita di lapangan itu kita tentukan karena kita pemainnya. Penonton bersorak-sorai, kita cek gol, kita dipuji-puji, ide kita bagus. Harus tendang sedikit lagi, tapi bola yang kita tendang kena tiang, nggak gol, kita dikata-katain, kita dihina. Itulah fungsi para penonton. Nah, jadi ya, ketahanan mental dalam hidup di era apalagi orang-orang kreatif penting. Apalagi sekarang ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jadi kita manfaatkan juga lah peluang-peluang yang ada. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Bu Farida, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti mau kita lanjut di sesi tanya jawab. Nah ini nanti boleh belajar di rumah ya. Ini nguji kreativitas kita, ketahanan kita buat sabar baca. Gitu kan. Anda mungkin tidak percaya bahwa ada 6 kesalahan dalam paragraf pendek ini. Baca paragraf ini baik-baik. Anda dapat membacanya. Intinya ada 6 kesalahan dalam paragraf ini. Jadi selamat mencari, selamat belajar nanti di tulisan ini. Ini juga tulisannya dibuat agak kontras. Jadi silakan nanti bisa dicek kreativitas kita sejauh mana dalam hal sederhana baca tulisan misalnya. Lanjut Bu Farida. Nah, banyak baca, Bapak Ibu sekalian, banyak mendengar, kurangi bicara tidak penting. Kalau perlu kita ada orang ngomong, kita jadi pendengar yang baik. Bisa jadi nanti ada ide-ide baru dari orang yang kita ajak ngobrol. Banyak jalan-jalan, refreshing. Apalagi sekarang sudah nggak PSBB dan lain-lain. Sering-sering mendengarkan musik yang kita senangin. Rutin browsing di internet, sering berdiskusi ya banyak hal lah yang nanti bisa dikembangkan nanti di sesi diskusi aja, ceritanya lebih banyak lagi. Lanjut. Semua orang yang mau berpikir kreatif sangat bisa semua orang. Masalah datang untuk dicarikan solusi. Maka pikiran kreatif dibutuhkan sekarang. Di masa krisis kita harus kreatif membuat sesuatu yang unik, tepat guna dan bermanfaat sosial yang besar. Ya, kayak keinginan Pak Emil. Pak Emil bikin taman jomblo. Orang mungkin akan ketawa, orang akan mungkin ngapain sih dibikin begitu? Atau keinginannya Pak Anies Baswedan bikin taman itu di daerah tempat gitu kan. Konsepnya begini, orang menghina, orang mengkritik tapi jalan terus. Mungkin kita nggak akan rasakan sekarang, tapi di masa-masa mendatang ide-ide kreatif itu yang akan bermanfaat. Lanjut. Ini buat kita semua, saya pribadi dan Bapak Ibu para audiens semua, kenyataan hari ini adalah impian hari kemarin, maka kita menciptakan mimpi hari ini, kita perjuangan mimpi kita, impian hari ini adalah kenyataan di hari esok. Selamat belajar, selamat diskusi, mudah-mudahan ada hal baru dari udah 120 orang nih, dari 120 orang nanti yang mengajukan pertanyaan atau ini para audiens ini, mudah-mudahan saya bisa banyak belajar, mendengarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian, dan kita tadi saya bilang di awal sharing knowledge, sharing experience. Karena teman kita berbeda, buku kita berbeda, latar belakang kita beda. Kalau saya bisa berguru banyak hal dengan Ibu sekalian, lewat cerita-ceritanya, lewat pengalamannya, saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih. Oke, itu materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Inggar. Sangat menarik sekali, bagus sekali presentasinya dan materinya itu sangat ngena banget di ini ya, di kehidupan kita yang kita sebut sekarang ini sebagai era yang kekinian gitu, yang apa-apa serba digital gitu. Kita dituntut harus kreatif untuk memecahkan masalah hidup kita ini kan penuh dengan masalah ya. Jadi kita harus kreatif, harus gimana caranya bisa memecahkan masalah dan mempermudah hidup kita ini. Dan memang ini ya, orang kreatif di dunia ini sebenarnya juga sudah banyak, karena sudah terbukti kita di sini tuh bisa menikmati hasil dari berpikir kreatif orang-orang tersebut, seperti produknya itu sudah kita nikmati. Sekarang ini yang sudah dipaparkan oleh Pak Inggar tadi, kayak kita sekarang gampang, nggak repot untuk belanja keluar rumah, bisa menggunakan
marketplace, atau kita kalau misalnya lapar atau ingin makan sesuatu tapi nggak bisa keluar, itu bisa pakai aplikasi ojek online gitu ya. Pokoknya sekarang ini kita hidupnya tuh sangat-sangat terbantu dengan media atau aplikasi-aplikasi yang mana itu tuh merupakan produk dari berpikir kreatif seseorang gitu. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab karena ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta. Untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan dari Bapak MN Syafaat ini Pak, ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, bagaimana manajemen waktu dari orang-orang yang kreatif itu? Silakan Pak Inggar untuk menjawab pertanyaannya. Oke Mbak, bisa diulang, maaf Mbak. Tadi Bagaimana manajemen waktu dari orang-orang yang kreatif gitu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Bagaimana manajemen waktunya? Yang pertama, Anda harus mempersiapkan dulu rencana seminggu ke depan. Rencana itu berubah ya pasti gitu. Tapi bagaimana kita sudah meng-create apa yang kita lakukan seminggu, 2 minggu atau sebulan ke depan, ini yang sangat penting. Gitu. Jadi bikin di rumah kita itu atau bikin di diri kita sendiri, create sebulan ke depan kita mau ngapain, kita mau bikin kegiatan apa, kita mau ada acara apa gitu. Kemudian nanti setelah itu malamnya, kalau saya malamnya kita buat besok perencanaan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi mau ngapain, ketemu orang siapa, mau baca buku apa. Biasanya saya sering create pagi, misalnya saya ngantar anak sekolah gitu. Kemudian setelah itu saya ngajar kelas. Sudah ngajar kelas, agak siang saya ketemu orang, agak sore misalnya saya istirahat sejenak, agak malam saya harus baca buku, bukunya sudah saya tentukan, bukunya ini harus selesai berapa hari. Jadi kita menggabungkan pengalaman ketemu orang, hasil pengetahuan kita, kemudian aktivitas kita hari ini apa, itu nanti bisa menghasilkan kreativitas kita. Tapi sebenarnya kalau dibilang manajemen waktu yang pas, setiap orang punya manajemen waktu yang berbeda. Tapi kita bisa lewat manajemen waktu yang berbeda itu kebutuhan kita apa? Makanya tadi saya bilang manajemen waktunya yang penting kita sudah tahu seminggu, sebulan, atau berapa hari ke depan kita mau ngapain. Dari situ nanti turunan-turunannya itu kita buat dalam bentuk skala yang lebih kecil. Kalau ada perubahan ya nggak ada masalah juga. Yang penting kita sudah punya target. Target besarnya apa? Makanya sesekali mungkin kita perlu ikut kursus soft skill yang sifatnya bikin mind mapping, lalu pohon masalah. Saya pernah baca bukunya Bu siapa ya? Saya agak lupa. Nanti mungkin bisa jadi referensi ya. Bu Marwah Daud kalau nggak salah. Itu bagus tuh buat kita berpikir kreatif dalam rangka manajemen waktu kita. Bagaimana kita ke depan, apa harus kita lakukan. Tapi saya inti jawabannya sih adalah kita harus tahu bulan ini target besar kita apa, turunkan dalam kegiatan mingguan kita, kemudian rutinkan dalam kegiatan harian kita. Rutinkan kegiatan hariannya harus ada tadi targetnya. Kalau saya baca buku, ketemu banyak orang, ya 1, 2 orang, 3 orang, ketemu banyak orang, ngambil pengalamannya dia, kemudian baca buku, merambah pengetahuan kita, kemudian kita hari ini evaluasi diri kita, apa yang kurang, apa adalah yang kurang pas. Nanti di situ ketemu dalam berapa hal kita bisa menciptakan ide-ide baru dalam hidup kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Inggar atas jawabannya. Semoga sudah jelas ya untuk Bapak MN Syafaat. Kemudian ini ada pertanyaan dari, tidak disebutkan namanya ya. Pertanyaannya begini Pak, mohon pencerahan agar bisa cepat menemukan komunitas yang sesuai dengan passion kita secara online. Gitu Pak. Saya nggak tahu ya, kalau saya sih lebih cenderung begini. Saya punya satu waktu khusus, biasanya sehari, biasanya agak malam ya.
Karena saya seorang muslim, biasanya jam-jam setelah saya sholat malam tuh jam 3, sebelum saya sholat malam 3:30 tuh saya ngambil waktu setengah jam. Itu saya searching aja. Makanya saya sering ditanya orang, dapat kegiatan ini dari mana sih? Webinarnya bagus segala macam. Ada yang invite? Enggak, saya searching aja, saya punya kebiasaan setengah jam, atau pas saya senggang, saya punya setengah jam. Ini saya mau belajar cryptocurrency misalnya. Ya bulan-bulan inilah saya mau belajar mata uang kripto. Kadang saya bertanya ke teman-teman saya yang lain, ada nggak sih komunitas gini-gini? Ada gini-gini gitu. Ya itu hasil dari bertanya itu, saya searching sendiri, saya pelajarin sendiri, cocok nggak gitu, saya bisa nggak gitu. Atau misalnya bulan lalu saya mau belajar, target saya bisa belajar saham. Kemudian saya cari komunitasnya sendiri. Kadang-kadang saya searching di Telegram, kadang-kadang saya searching di internet, komunitas yang ada gabung, cocok lanjut, nggak cocok keluar gitu aja. Jadi kecenderungan kita di mana? Atau misalnya kita suka dunia menulis gitu, atau kita suka dunia berhitung, matematika gitu. Cari aja yang pas. Mungkin di sini ada yang ikut ya. Saya misalnya bulan ini saya mau belajar tentang sejarah. Kemudian saya kenal, ada nggak Bu Dr. Jen, ada nggak di sini? Nah, itu gabung dengan Defense Heritage. Itu komunitas saya Bu Dr. Jen, lulusan Unhan. Itu kita belajar. Coba cari orangnya. Kalau nggak ada, searching aja di Google. Kalau belum ada searching Google, tanya teman-teman yang passionnya di situ. Gitu. Jadi kenapa saya ajak kita semua untuk belajar banyak berteman? Ya karena ketika kita butuhkan, kita bisa nanya kepada orang yang kepada teman kita yang ahli di bidang tersebut. Atau misalnya dalam satu kesempatan saya mau belajar tentang bagaimana ekonomi syariah. Saya tanya ke teman saya ekonomi syariah, ini kalau belajar ekonomi syariah, apa yang saya harus pelajari, dasar-dasarnya dan lain-lain. Karena kita menyesuaikan dengan passion kita di mana, kemudian kita punya banyak teman, kalau nggak dapat jawabannya dari teman-teman kita di sekitar kita, ya kita cari di internet. Mau gabung Pak di grup ini? Nggak ada, kadang saya iseng buka Telegram. Kemudian di Telegram itu ada komunitas misalnya, Pak, komunitas pecinta apa gitu, atau komunitas hobi apa, hobi saya misalnya filateli gitu kan, komunitas yang sering mengumpulkan perangko-perangko lama gitu kan. Itu kita cari sendiri. Jadi kita berteman, kita dapat informasi dari orang, tapi kita jangan terlalu tergantung. Ya kitanya usaha juga, karena itu buat diri kita nggak ngasih ke orang lain, bukan buat orang lain. Apa yang kita cari komunitasnya itu, ya itu buat kita aja, buat kita bergaul, kita berteman, kita bersosialisasi, nanti ada banyak hal baru yang kita ketemukan dari komunitas itu. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Inggar atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Yusran. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi kreator di bidang digital, namun dibatasi oleh ruang dan pengetahuan yang terbatas. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Itu Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah kita lihat kita mau apa dulu. Kreator digital ini kan pilihannya banyak. Mohon maaf Pak Inggar, suaranya Saya belajar kreator digital 2 tahun belajar kursus. Jadi saya diminta salah satu kementerian buat jadi tenaga ahli. Kemudian di situ putus ya bentar. Jelas nggak Mbak? Sekarang sudah jelas Pak. Kreator digital yang pertama kita lihat dulu kita mau ngambil segmen tentang apa. Segmen tentang anak, segmen tentang penelitian, segmen tentang hobi dan lain-lain. Kemudian setelah kita lihat segmen kayak gitu, kita cari literatur, baik bacaan maupun video-video yang berhubungan dengan itu. Dan kita mau ngambil menurut kita sendiri apa yang nggak ada gitu loh. Kreatif itu kan begitu, unik.
Jadi apa yang nggak ada? Kalau yang sudah ada, ya pasti persaingannya lebih ketat. Tapi kalau apa yang nggak ada, atau misalnya rame nih misalnya orang jualan tas gitu, macem-macem. Tapi setelah kita pikir-pikir, oh ini ada tas jenis ini yang orang jarang jualan. Bagaimana kalau kita kemas, misalnya tas daur ulang misalnya gitu. Nah, ya udah kita jadi konten kreator atau kreator digital di bidang tersebut. Jadi sebenarnya kreativitas di konten digital, apa konten kreator adalah kita memperbanyak referensi baik dari segi video yang kita tonton maupun buku-buku yang kita baca. Kita mengisi ruang yang kosong, intinya seperti itu. Karena kalau sudah ada yang ngisi, ya produk kita nggak akan terlalu kreatif dan bisa gagal bersaing. Tapi misalnya ruang kosong itu bisa kita isi, seperti saya tadi cerita tentang Gojek ya. Gojek ini kan tadi saya bilang bahwa Nadiem Makarim ini kan mengisi ruang yang kosong. Kalau dia ngomong ojek itu banyak. Di tiap tempat itu ojek itu kayak rutinitas sehari-hari lah. Nah, tapi bagaimana ada ruang yang kosong? Apa ruang yang kosongnya? Ruang yang kosongnya adalah kalau orang naik ojek dari Jatinegara misalnya ke Kampung Melayu, tukang ojek A bilang 20.000, Gojek B bilang 25, 30, kan nggak jelas harganya berapa. Akhirnya kan ruang kosongnya diisi sama Pak Nadiem. Oh, saya mau buat aplikasi, orang dari Jakarta Kampung Melayu, siapapun yang naik, harganya sama, 20.000. Nah, makanya kalau jadi konten kreatornya seperti itu, kayak saya ngembangin Instagram saya. Awalnya saya bingung mau ngembangin apa gitu kan. Tapi ternyata saya lihat-lihat setiap kali saya posting akademik, yang like cuma 5, 10. Tapi kalau saya posting jalan-jalan kemana lah, dari hal remeh-temeh, jalan-jalan jauh maupun yang dekat, itu yang like bisa 100, 150. Oh, berarti orang pada sukanya postingan di Instagram saya nih yang saya santai-santai, jalan-jalan. Akhirnya yang saya kembangkan di Instagram saya seperti itu. Belum banyak memang followernya, cuma ya sehari bisa nambah berapa puluh gitu kan. Oh, berarti orang senang yang ini gitu. Jadi kita ngelihat kesenangan orang, jangan ngelihat kesenangan kita. Kalau kesenangan kita nggak ketemu kontennya. Tapi kalau kita lihat kesenangan orang, teman-teman sekitar kita, nih kan konten kreator itu banyak hal-hal yang sebenarnya remeh kemudian viral gitu. Kadang-kadang kalau yang serius juga susah. Makanya mudah-mudahan generasi peneliti ini makin banyak nih followernya nih. Nah, mulai dari yang serius sampai yang santai lah gitu lah. Jangan semua serba serius, nanti orang juga kan males baca gitu ya Pak. Iya. Makanya tadi membuka ruang bagi orang yang mau bikin IO, kegiatan apa gitu kan. Walaupun namanya generasi peneliti itu kan nggak hanya dibatasin dunia ilmiah ya. Setiap orang sebenarnya ketika dia rasa kepo-nya banyak, dia bisa jadi peneliti. Nah, konten kreator muat dari itu. Apa yang disenangi orang, jangan yang disenangi kita. Kita senang makan ayam, iya senang makan ayam. Ternyata orang-orang sekitar kita senangnya makan ayam crispy. Ya nggak bisa kita bikin restoran ayam goreng doang. Berarti ayam goreng campur crispy. Oh, itu disenangin orang. Konten kan begitu aja. Lanjut tuh Faridah, barangkali yang lain. Iya, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada dua pertanyaan yang mirip Pak ya. Jadi saya jadikan satu. Ini dari yang pertama dari Ibu Yayu Perahayu. Bagaimana jika ide kreatif kita sebagai dosen tidak didukung dari prodi? Mohon pencerahannya. Dan juga ada pertanyaan dari Ibu Gati, izin bertanya bagaimana menyikapi pemikiran kita yang out of the box tapi tidak didukung oleh circle atau lingkungan kita. Terima kasih. Jalan terus kuncinya gitu. Kalau ditanya gimana caranya, jalan terus. 2000 berapa ya? Saya lupa, 2000 salah satu kompetisi ilmiah di salah satu universitas di Sentul. Awalnya saya punya ide bagaimana mahasiswa ini kalau belajar itu nggak melulu belajar Pancasila itu nggak melulu teori lah. Saya tantang mahasiswa satu semester, nanti kalian ujian tengah semester bikin meme atau gambar-gambar apapun, buat di Instagram yang paling banyak followernya, nanti saya kasih hadiah. Akhirnya mereka berlomba-lomba tuh. Walaupun latar belakangnya ada yang mahasiswa manajemen, saat itu ada mahasiswa desain grafis dan lain-lain. Tapi saya bilang semua kesempatannya sama. Kemudian di UASnya pun saya bilang, coba bikin video pendek
artisnya kalian semua, kalian belajar jadi artis, saya bilang ke mahasiswa. Agar kalian terbiasa tampil berani, percaya diri. Artisnya kalian semua, boleh teman sekelas, kemudian masukkan ke Instagram atau Facebook kalian, tag ke saya. Saya nggak perlu link, saya perlu di tag. Ini Instagram saya. Saat itu saya mikirnya, saya nama jumlah follower aja ya sebagai dosen. Sekaligus saya melihat mahasiswa kreatif nggak, percaya diri nggak, jadi artis gitu kan. Banyak ternyata ide-ide pengenalan Pancasila anak-anak milenial itu. Itu saya buat ide itu tahun 2016. Saat itu banyaklah teman-teman sejawat ya, teman-teman dosen bilang, ini nggak bener nih, harusnya Pancasila tuh teori, pengalaman gini, macam-macam lah. Tapi saya jalan terus. 2017, apa yang saya lakukan di 2016, saya ikutkan di kompetisi karya ilmiah saat itu di Sentul, di Unhan. Saya tulis, saya cari teorinya dan lain-lain, pengalaman saya dulu mengajar begini. Intinya bagaimana konsep pengajaran Pancasila berbasis digital. Kemudian saya dapat undangan ditujukan kepada rektor kampus waktu itu. Mampir ke dekan nggak dukung, teman-teman dosen juga, Pak Inggar dosen kemarin sore gini. Tapi ya saya jalan terus saja gitu kan, jalan terus. Akhirnya nggak ada yang datang perwakilan kampus saya. Kampus saat itu saya minder sendirian. Jadi semua kampus itu hampir, ya adalah beberapa kampus-kampus yang lolos itu pejabatnya datang karena diundang sama rektor Unhan kan. Saya sih sendirian aja waktu itu sama keluarga kan. Kemudian saya presentasi dan lain-lain. Ketika presentasi dan saya ditetapkan sebagai pemenang juara ketiga karya ilmiah saya, baru tuh cerita itu mendekat semua orang ke kita. Dan itu makanya saya bilang kalau ada yang nggak didukung, jalan terus aja. Kemudian saya cerita ke teman saya, kebetulan kena penerbit. Apa yang saya alami 2016, saya menangkan 2018, 2020 jadi buku. Jalan terus. Sekarang 2022 kemarin, kenapa nggak tulis di jurnal aja? Emang bisa ya? Bisa. Kalau bisa jurnalnya terindeks Scopus. Itu mungkin akan jadi ide di masa depan. Padahal idenya sederhana aja. Kalau ide pribadi saya sebagai dosen, Instagram saya followernya mahasiswa saya lah gitu. Tapi bagi saya pribadi juga ke mereka kreativitas kalian kayak mana sih belajar Pancasila? Jangan hanya hafalan, tapi kalian kembangkan jadi sesuatu yang bentuknya visual, grafis dan lain-lain. Kemudian orang tahu loh, ini loh Pancasila gitu. Sebenarnya hal sederhana seperti itu, tapi ya itu bisa berkembang. Makanya saya bilang kalau ada yang nyuekin, remehin, nggak ngedukung, jalan terus aja. Nanti momentumnya ketemu entah kapan ya. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin besok pagi gitu. Jadi kalau ada, makanya saya bilang tadi orang kreatif itu kalau bagi saya kayak kita main bola lah. Kita ini pemain sepak bola di lapangan. Mau kita nyetak 1 gol kayak kemarin Indonesia Vietnam, mau kita cetak banyak gol kayak Manchester City, mau kita depan gawang nggak nyetak gol, nah, itu tugas kita sebagai kreator di lapangan. Tapi nanti ada sekitar kita penonton, kalau kita nyetak gol, oh bagus nih, puja-puji, ngedekat, mau berteman. Tapi ketika kita nggak nyetak gol, gitu aja nggak bisa golin, emang nggak bisa main bola lo gitu kan. Itu orang sekitar kita bakal meremehkan. Itu sesuatu yang biasa, nikmatin aja. Karena kita kan pelaku di lapangan, kita kreator digitalnya, kita yang buat. Orang lain suka nggak suka itu hak orang lain. Yang penting kita sudah buat, kita sudah jadi, kita udah action. Sudah ada karya nyata kita. Belum tentu orang yang remehkan itu dia sudah berkarya kan, katanya begitu. Itu aja makanya saya bilang jalan terus aja. Nanti akan ada momentumnya ketika apa yang kita lakukan berhasil, orang lain mendekat semua bahkan memuji-muji kita sampai kita bisa terbang ke langit tapi kita lupa turun ke bumi. Kadang-kadang gitu. Makanya itu kata-kata Pak Anies saya senang banget. Jadi kita nggak terlalu terlalu marah ketika ada orang menghina. Tapi kalau kita pas dipuji kita nggak terbang ke langit, tetap di bumi, tetap biasa aja. Gitu. Nah, makanya saya bilang jalan terus aja idenya, jalanin terus. Pasti ntar ada momentum kita ketemu orang yang remehin malu sendiri. Nah, malu sendiri atas karya yang kita sudah buat, nyata ada di depan mata kita sudah menghasilkan karya itu. Kira-kira gitu, Mbak Farida. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Inggar. Ini ada yang raise hand ya. Silakan untuk Bapak atau Ibu Diar Pustaka Bestari untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Masih mute ya, Bu?
Bu atau Bapak ya. Tidak ada respon. Baik, kita lanjut ke Ibu WOD Indrawati. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Saya Raisen, ada pertanyaan terkait dengan ini judulnya membahas tentang berpikir kreatif di era digital. Sebenarnya pertanyaan saya mungkin simpel saja, bagaimana pendidik atau dosen mengimplementasikan cara berpikir atau pola berpikir kreatifnya di era digital dalam suatu pembelajaran. Melihat sekarang itu memang kita masuk pada era digital dan lebih tepatnya itu kalau misalnya mengikuti negara-negara maju itu sudah masuk era revolusi industri kalau tidak salah 5.0 seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Aude pertanyaannya. Saya langsung jawab saja. Dosen, guru, para pendidik tentu punya silabus, RPS dan lain-lain lah, macam-macam lah namanya ya. Tapi intinya silabus. Di silabus itu nanti kita lihat kita materinya pekan ini tentang apa. Terus di dunia ini sedang terjadi apa? Yang jadi masalah kan seperti ini. Materinya misalnya kalau saya ngajar Pancasila, internalisasi nilai-nilai Pancasila, misalnya sila keempat. Sila keempat itu kan konsep dasarnya gotong royong di silabus. Apa yang kita bisa bangun dari mahasiswa tentang konsep gotong royong? Kalau kita jelaskan semua materi, saya bilang sama mahasiswa, oke, saya mau presentasi, tapi di akhir, oh gitu Pak, ya kalian bikin materinya dulu, kalian pahamnya sampai sejauh mana? Majulah beberapa mahasiswa, kelompok 4 maju. Mereka presentasi panjang lebar, oke, setelah selesai baru saya cerita. Sekarang ini sila keempat ini contoh realnya ada pengalaman apa. Jadi materi kita itu dikaitkan dengan misalnya sila keempat. Anda bolehlah gotong royong, tapi gotong royong demi kebaikan. Tidak gotong royong dalam merekayasa misalnya unsur kekerasan seperti terjadi sekarang rame kasus Irjen Verdi Sambo. Jangan yang begitu gotong royongnya. Gotong royong dalam kebaikan. Misalnya, oke, saya buat kelompok, saya kasih waktu Anda 10 menit. Tolong buat satu proposal singkat misalnya gitu tentang konsep gotong royong berbasis digital. Walaupun mereka bukan ini ya, bukan jurusan komputer ya. Saya bilang gitu. Macam-macam ininya. Pak, kita mau bikin pameran YouTube mahasiswa sekampus ini Pak, semua suruh kita bikin YouTube, kemudian mereka bikin kreasi, nanti yang menang itu ketemu YouTuber terkenal Pak. Misalnya ada yang idenya begitu proposalnya. Ada juga yang idenya Pak kita mau buat buzzer Pak, tapi para buzzer penyeru kebaikan. Nah saya nggak tahu dah konsepnya itu seperti apa ya. Jadi intinya mereka mau buat hubungan antara Pancasila dengan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Itu saya dukung aja, apapun idenya. Gitu. Apapun idenya. Kemudian saya bilang, oke, ide kalian bagus. Dan kita sekarang masuk pertemuan keberapa sekarang? 2 apa pertama lah, awal masuk kuliah. Oke, nanti itu jadi tugas akhir. Jadi tugas kelompok. Jadi saya nggak pernah beli tugas kelompok itu yang sifatnya tekstual banget gitu loh. Kalau tekstual, kalian punya ide apa? Ada rame kasus apa? Studi kasusnya apa? Jadi mereka langsung bertemu dengan pengalaman realnya. Ini loh teorinya Pancasila begini. Ini teorinya tata negara begini. Ini teorinya kewirausahaan begini. Prakteknya begini gitu. Jadi mempertemukan antara basis-basis akademis, kajian teori di dunia dosen, dunia guru, dengan kenyataan di lapangan. Mereka mengeksplorasi. Biarkan mereka berkreasi. Kemudian nanti di akhir kuliah baru kita ngasih materi. Dan saya kalau ngasih materi jarang banget ya. Mungkin kalau mahasiswa saya di kelas ini, mereka ini kali ngalamin. Jarang banget saya ngasih materi yang sifatnya PowerPoint yang isinya teks semua. Paling saya bilang, oke kita nonton video dulu ya, video ini.
nonton, apa kalian dapat pengalaman apa dari video itu? Ini Pak, macam-macam. Baru saya kasih materi PowerPoint-nya. Atau bahkan sesekali saya kasih tugas, ini ya, ini ada daftar film yang sudah pernah saya tonton tentang Pancasila. Kalian pilih tonton film yang mana, nanti kalian buat kesimpulan. Pernah juga saya suruh mereka, sekarang kita pelajaran tentang Persatuan Indonesia ya. Sila Persatuan Indonesia, bla bla bla, teorinya udah pada kenyang. Saya bilang sekarang kalian maju satu-satu. Kamu suku mana? Coba kamu ceritakan sukumu apa yang khas, biar teman-teman di suku lain tahu bahwa sukumu itu khasnya begini. Majulah. Ada satu yang unik waktu itu. Ada yang maju dari NTT kalau nggak salah. Dia cerita tentang komodo. Saya tanya, emang uniknya komodo itu apa? Mahasiswa yang lain juga nanya. Iya, di NTT apa sih yang unik? Aduh, cerita gitu kan. Padahal materi tentang Persatuan Indonesia, tapi saya bilang coba cerita sukumu masing-masing. Kemudian dia cerita, kreatif banget dia ceritanya. Jadi dia cerita komodo itu, kalau nggak salah saya ingat ya, komodo itu kalau misalnya kita mendekat, jangan diusilin. Nanti kalau kita dikejar, bisa dimakan kita sama komodo itu. Lah, oh gitu. Terus cara menghindarinya, kalau lari jangan lurus, tapi zigzag. Karena komodo itu menurut dia ya ini, komodo itu kalau dia larinya zigzag, kita nggak akan bisa dikejar sama komodo itu. Mau prakteknya di Pulau Komodo. Jadi teman-teman satu kelas riuh rame kan, ada pengalaman-pengalaman baru yang mereka dapat. Nah, dari hasil pembelajaran, makanya temanya apa, kemudian malam ini kita mau create, besok siswa bagaimana atau mahasiswa menghasilkan kemampuan berpikir apa yang mau kita cari. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu. Makanya saya kadang-kadang saya pernah bawa ke dekan waktu itu ya, walaupun responnya kurang sih, cuma ya no problem juga sih. Ini Pak hasil UAS 1 semester, ini hasil teksnya, pertanyaannya, kok cuma 3 Pak? Iya ini soalnya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Dari 3 itu bobotnya 30% misalnya, 70-80% itu praktek semua. Nih Pak, ini video anak mahasiswa kita, bagus-bagus ya Pak, bagus doang bilang dia. Ini yang di Instagram Pak, ini ada yang buat di YouTube, ini. Saya bilang di akhir, coba di akhir itu kenalkan kalian mahasiswa kampus ini, sekalian kita promosi kepada para penonton YouTubernya kalian, bahwa kamu kuliahnya di sini. Itu kan strategi marketing sebenarnya. Cuma ya ada respon bagus nggak bagus, kita santai aja, jalan aja terus. Kita ajak mahasiswa kita terbiasa dengan dunia digital, tapi pengarahannya yang pas. Nah, ya, tapi kita juga harus biasa dengan hal-hal yang baru ya. Kayak saya kemarin awal-awal pandemi itu sempat kesulitan karena kampus mintanya Microsoft Teams ya. Agak susah juga tuh. Tapi ya udah 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu saya pelajarin di YouTube. Oh caranya begini, bikinnya begini, pakainya begini ya. Kita jadi terbiasa. Sebenarnya gitu ya Bu. Kita ngembanginnya dari silabus saja. Makanya Pak Nadiem itu bagus sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini kan. Kita nggak lagi disibukkan dengan hal-hal yang administratif banget gitu ya. Tapi administratif perlu. Karena kan kita belajar konteksnya dalam konteks kurikulum kan. Kira-kira seperti itu kalau saran dari saya. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Inggar. Sudah menjawab ya Ibu WAUD. Ya, terima kasih. Baik, diskusinya sangat menarik sekali. Dan ini Masya Allah pesertanya sangat ini ya, interaktif, sangat aktif sekali. Dan karena sudah pukul 11.34, ini saya kira cukup sampai di sini aja ya webinar kita hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita melakukan foto bersama. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Sudah. Oke, sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga audiens yang sudah bergabung di acara webinar ini yang luar biasa sekali, sangat aktif sekali pesertanya tadi sempat mencapai 110 kalau nggak salah ya, lebih ini pesertanya, partisipasinya. Dan
Semoga acara webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sungguh produktif sekali weekend kita hari ini. Baik, saya juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan yang salah. Gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.